Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebagai orang yang beriman, kita tentunya percaya akan adanya hari akhir, akan adanya hari kiamat. Dan setelah hari kiamat, kita percaya akan ada surga dan neraka. Tinggal kita nanti, manusia ini, ada yang pergi ke neraka, ada yang pergi ke surga. Itulah di akhirat nanti akan seperti itu. Sementara di dunia ini ada dua jenis orang, yaitu orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang baik akan pergi ke surga dan orang yang jahat akan pergi ke neraka. Sahabat, dahulu kala ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hashim. Beliau adalah sahabat terakhir dari Rasulullah. Artinya apa? Semua sahabat Nabi sudah meninggal, hanya tinggal Abu Hashim saja seorang diri yang masih hidup. Nah, suatu hari di Madinah, dia tinggal di Madinah, ada seorang dayang yang mendatangi Abu Hashim, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau bertanya kepada Abu Hashim, "Ya Abu Hashim, bagaimanakah keadaan orang yang akan meninggal itu?" Abu Hashim menjawab bahwa orang yang akan meninggal itu keadaannya ada dua. Pertama, keadaannya adalah seperti seorang perantau yang akan pulang kampung, sedangkan dia, perantau itu, setiap harinya selalu mengirimkan hasil rantauannya ke kampungnya. Dan di kampung dia sudah disambut oleh masyarakat sana dan sudah didirikan sebuah rumah yang bagus dengan kebun-kebun yang indah sekali. Semua itu atas hasil jerih payahnya, hasil rantauannya yang dikirimkannya ke kampung halamannya. Dia akan disambut dengan meriah nanti kalau akan pulang. Begitu senangnya si perantau ini mendengarnya dan dia ingin segera kembali pulang kampung. Keadaan yang kedua adalah seperti penjahat yang kabur dari penjara, kemudian tertangkap, kemudian diseret dan disiksa untuk dikembalikan lagi ke penjara. Mendengar itu, si Sulaiman bin Abdul Malik ini menangis. Dia berdoa, "Ya Allah, aku tidak ingin menjadi penjahat seperti itu. Aku ingin menjadi yang seperti yang pertama, menjadi orang yang soleh, menjadi banyak bekalnya untuk dia pulang kampung, yaitu kampung akhirat." Nah, sahabat, artinya orang yang kelompok pertama ini adalah menggambarkan orang-orang yang meyakini bahwa suatu waktu mereka akan kembali kepada Allah, pulang kampung akhirat. Karena itu mereka sekuat tenaga hidup di dunia ini menyiapkan bekal yang banyak untuk perjalanan yang amat jauh nanti di alam akhirat. Bekal itu ialah amal soleh dalam jalur hablum minallah dan hablum minanas. Sahabat, kita ketahui bahwa jalur hablum minallah misalnya adalah sholat, zikir, baca Quran, puasa, dan lain sebagainya, itulah hablum minallah. Sedangkan hablum minanas seperti sedekah, mendirikan panti asuhan, mendirikan sekolahan, dan silaturahim, dan lain sebagainya. Kelompok kedua mewakili orang-orang yang lalai menyiapkan perbekalan. Umur dihabiskannya untuk memenuhi kepuasan hawa nafsunya. Mereka gigih mencari fasilitas demi memuaskan kebutuhan nafsu seperti foya-foya, dugem, mengumbar nafsu syahwat, berjudi, memiliki rumah seperti istana, mobil mewah, memperbanyak pengikut yang kesemuanya itu hanya untuk prestis. Mereka mengukur kesuksesan hidup di dunia adalah dari kehebatan fasilitas atau materi yang mereka miliki.
sahabat, kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan jiwa dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sedangkan seburuk-buruknya kejadian adalah kebutaan hati. Nah, sahabat, bagaimana caranya agar kita bisa terus hablum minallah dan hablum minanas? Maka ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Hal pertama adalah setiap akan meninggalkan rumah, kita perlu menghentikan cipta sejenak. Menghentikan cipta yaitu dengan bertekad dan akan mengontrol hawa nafsu. Saya akan keluar rumah, saya bertekad untuk mengontrol hawa nafsu saya, tidak marah-marah, tidak tergoda oleh godaan-godaan setan dan lain sebagainya. Berjanji untuk tidak bergunjing, berprasangka buruk, iri dengki, dan perbuatan negatif lainnya yang merupakan ujian Allah. Jadikanlah ujian-ujian Allah sebagai peluang untuk memperoleh pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap malam setelah selesai sholat isya, mengevaluasi perilaku yang telah kita jalani dari pagi hingga malam. Akuilah kegagalan-kegagalan dalam mengatasi ujian Allah sepanjang hari ini, kemudian dekatkan niat bahwa besok akan tampil lebih baik lagi. Yang ketiga, seminggu sekali sediakanlah waktu untuk merenung sejenak, seolah-olah kematian diri kita akan segera datang. Kemudian bayangkanlah konsekuensi yang akan dihadapi dalam alam kubur. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.